link perlu, tapi jangan karena link itu memanfaatkan. Ya itu. Sementara untuk di kerjaan jalan sendiri nggak ada link, kemungkinan kecil diterimanya. Nah makanya Kemungkinan kecil untuk diterima. Kalaupun punya link kecil juga dibagi. Sama-sama kecil ya. Iya, Nah sama-sama ini kecil. nih nyambung begini. Kenapa kalau boleh kecil. Kenapa kalau boleh jujur orang di Indonesia ini terutama mungkin di entertain itu sangat susah menembus luar. Iya. Nah, Tunggu, go internasional. ya. Gini, go internasional itu kita keluar diakui, kita keluar Keluar dari Indonesia. keluar dari Indonesia diakui di luar, Hmm. atau terkenal dulu di sini diakui sama orang luar. Keluar dulu, kemudian diakui. Go internasionalnya itu dia berkarir di luar, Ya. diakui di luar negeri, Ya. atau berkarir di Indonesia, di negara sendiri, hebat, terkenal, dan orang luar baru mengakui gitu setelah dia hebat di negara sendiri. Ya pertanyaan. Ya sebenarnya go internasional itu yang mana? Cara Diakui dulu di Indonesia dengan benar-benar. Karena menurutku Indonesia ini adalah orang-orang cerdas. Segala hal nggak jauh kalah oleh dengan orang luar. Musiknya, aktingnya, apapun menurutku ya, Indonesia ini salah satu negara yang tingkat kecerdasannya itu tidak main-main. Tapi kenapa kadang nggak diakui? Kurang disiplin, itu doang. Yang harusnya 1000 watt konsernya dibikin 500 watt biar untung. Nah makanya berat orang luar untuk ngakuinya. Kalau permainannya diakui. Lihatlah. Besok kita ketemu jam 1 meeting. Kalau jam 12 datang, jam 1 nggak ada yang datang, jam 3 baru datang, jam 5 baru meeting. Kalau di luar tuh, jam 1 meeting, jam 11 sudah semuanya ada. Jadi keluar juga tidak bisa kita diakui sebenarnya, sehebat apapun. Kalau tidak disiplin, kalau tidak maksimal, jadi orang luar itu mengakuinya itu sebenarnya bukan bidangnya, bukan di bidangnya semata. Kalau menurut kita ini kan diakui itu karena pintar main gitar gitu cukup. Nah di luar tuh enggak, main gitarnya mumpuni, disiplinnya mumpuni, tanggung jawabnya mumpuni. Diakui di luar pun di Indonesia belum tentu juga diterima. Iya, berkarakter, berciri khas. Karena kita yang penting dapat duit. Kalau luar itu kita kerjakan sesuatu yang luar biasa, bernilai, berkelas, pasti dapat duit. Nah kita tuh tidak perlu, nggak usah bernilai, berkelas, yang penting duitnya banyak. Caranya gimana? Kalau main film ini 1 miliar, kita bikin 700 juta. Padahal secara otak cerdas, secara mental, kan gitu, secara mental. Terus di luar sana, ya gimana orang luar sana mau ngaku gitu. Setiap musik itu ada warnanya. Kita emang nggak ada warnanya. Zaman dulu ada, buktinya ada Dewa. pada zamannya band-band. Iya, ada slang, ada jamrud, ada padi.
penyanyi-penyanyi lain. Dan Zaman dulu tuh zaman 90-an ya. Wah, gue nggak mau keluar rumah, mau nonton Dewa di TV. Kan gitu. Kalau sekarang mau nonton siapa? Melambai semua kan. Paling temanya yang beda. Begitu kita dengar, ah ini Dewa nih, belum ditonton. Ah ini Gigi nih. Oh kalau ini Padi. Nah kalau sekarang karena mementingkan suara tinggi bukan warna suara. Ya kalau mementingkan suara tinggi ya rajin-rajin berenang aja. Paduan suara aja, ada suara 1, suara 2, suara 3 untuk membedakan bahwa ada banyak orang di situ. Berarti intinya kenapa kita nggak diakui atau bahasanya internasional karena dari segi mental. Iya, kalau kecerdasan sangat cerdas, Ji. Indonesia ini, ya Allah, segala hal tuh luar biasa mentalnya. Kan gitu. Mentalnya. Itu. Apapun, tidak hanya di entertain, di kerjaan. Kalau di luar sana, ketika datang ke kantor, menyelesaikan pekerjaan yang kemarin atau mengerjakan pekerjaan baru. Kalau kita ini mayoritas gimana ya cari duit lewat mana ya besok? Buat tanda tangan aja deh apa aja yang penting dapat duit. Nah, kalau di luar sana mengerjakan pekerjaan yang kemarin belum selesai atau makanya kan mereka tuh kerja 6 jam dibayar sekian. Kan gitu kan. Ada tuh yang suka curhat tuh gue orang Cina tapi dia di luar. Aku aja kalau dia konsultasi kadang sejam tuh dibayarnya 5 juta, 2 juta, 3 juta, 1 jam. Pasti dia bilang murah. Itu murah. Aku suka cerita sama lo tuh dibayar 1 jam ngobrol dibayar 3 juta lo mau? Kaget gue. Hah? Kok lo kaget, Pet? Aduh, kok dibayar sejam rokok sebatang itu pun kemahalan. Ya, aku ada klien orang luar, orang Cina, tapi dia punya usaha di luar. Dan tugasku itu menyusun pegawai atau apa aja lah, pokoknya konsultasi. Itu kadang misalkan ngobrol 1 jam dibayarnya 2 juta, 3 juta itu pun murah. Yang lebih bingung lagi Per, kalau buat konsultasi kalau gue mesti bayar berapa aja lah, kaget dia, nggak mau curhat. Kok begitu? Gue bilang kalau di luar sana tuh nggak kayak gitu, per menit sekian, dikali sejam sekian. Waduh, kaya. Maka gue sempat diajaknya tinggal di Australia. Di sini keringat kayak jagung. Ongkos cari sendiri beli bensin. Nah, bagaimana orang luar sana akan mengakui kita kalau mental kita seperti itu? Satu lagi yang kita tidak bisa. Kalau orang luar itu misalkan dia ahli handphone, butuh sebagai narasumber untuk menjelaskan handphone. Benar-benar didengar, tidak dibantah dan dipraktekkan dan dibayar mahal. Kalau kita enggak jelaskan karena berdasarkan pengalaman, enggak boleh sombong. Yang sempurna itu kan Allah. Enggak boleh sombong. Dan tidak ada yang ngeritik. Karena di sini bukan musyawarah. Kalau luar tuh gitu. Saya hadir di sini sebagai narasumber. Ya, jadi dia ngomong, yang datang itu benar-benar mendengar, mengambil ilmunya. Tidak ada kritikan. Ketika musyawarah baru perang argumen, itu bisa menempatkan gitu. Kalau kita bisa ngomong begitu, sok pintar orangnya. Emang dia sendiri yang ngerti handphone, tapi diundang.
Makanya rasa mau pecah otak aku nih, ngademin tinggal di sini nih. Iya, benar nggak? Lo ekonomi kan, terus lo cerita tentang ekonomi ke teman, sepintar ini gitu. Jadi intinya tuh, Sebenarnya waktu yang tepat buat pensiun tuh kapan sih? nggak ada. Apalagi buat kalau kantor gitu kan udah tahu ya pensiun. Nah, buat Nggak ada waktunya sih. Ketika pengen berhenti ya pensiun. Itu waktunya tuh. ketika sudah tidak suka lagi. Iya, ketika sudah, aduh gua capek di sini ya udah. Nah itu kalau orang luar, gua memutuskan pensiun, bukan kan udah banyak duit. Enggak. Kok kamu pensiun? Kan udah banyak tabungan. Enggak, kata orang luar. Gua berhenti ya karena memang sudah sampai sini gua main film. Gua sisanya gua mau nikmati hidup. Nah, kalau kita itu pensiun nunggu banyak duit, kebetulan nggak banyak-banyak, nggak pensiun. Sudah pensiun pun bekerja lagi. Iya. Kan, iya. Jadi gimana? Jadi, iya, kalian aja bingung bagaimana aku ya otaknya. Kan di luar tuh dia. Mulai hari ini saya memutuskan untuk tidak bernyanyi lagi. Nggak ada pertanyaan, emang sudah matang, emang udah siap. Paling kecewa misalkan fans. Tapi juga menghargai kalau di luar sana. Rencananya setelah pensiun mau apa? Ya nikmati hidup aja. Sudah cukuplah perjalananku selama ini. Yang pernah datang ke tiap negara, yang punya segala sesuatu. Sekarang saatnya aku menikmati hidup. Di samping menikmati hidup aku ingin beramal. Itu udah. Kamu nggak pernah terpikir mau pensiun di dunia acting? Belum mas. Kenapa? Belum banyak tabunganku. Di mana ya kalau tabungan nggak banyak-banyak? Sampai reot. Banyak yang harus kerja sampai real. Benar nggak? Atau jawabannya gini mas, Apa? kalau nggak pensiun Iya. kan makan nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun ya makan. Aku sering jujur nih. Kalau misalkan ya Birgi mau konsultasi sama gue, nggak ada bayarannya. Lo mau konsultasi sama gue, bayarannya gede. Tapi gue nggak suka, lagi nggak suka mau konsultasi, gue tolak. Nah gitu kalau gue tuh. Jadi bukan karena duit, pokoknya hantam promo enggak gue. Makanya gue suka dikatakan sombong oleh teman-teman. Ya gue lagi nggak mood, bagaimana mau menjawab lo? Tapi gue bawa Lamborghini. Iya tapi tetap aja teman-temanku tahu itu. Yang lebih parah lagi, kenapa lo nggak pensiun? Kayaknya Tuhan belum mengenali aku pensiun. Tapi marah terus. Iya. Karena makan enggak Nggak pensiun. Iya, pensiun makan. Itu benar macam lontong ya. Iya kan benar. Di Indonesia. Kalau kan, positif kan? thinking dengan obrolan gue pasti banyak gunanya obrolan Iya. ini. Kalau positif, kalaupun ada yang nggak suka, menurutku bukan karena obrolan ini nggak pas, karena emang nggak suka di kita aja. Gak apa-apa, tapi mau komen-komen. Mau enggak ya nggak apa-apa. Bebas ya. Bebas mau Komennya. positif, negatif.
Hujatan. niat Apa? Enggak apa. niat adanya obrolan gue ini hanya untuk mengedukasi. Betul. Apa yang selama ini saya obrolkan dengan Birgi, apa yang Birgi obrolkan dengan gue. Gue mau sharing aja. Iya, kalau Karena obrolan ini bermanfaat buat gue dan gue selama ini tidak menemukan jawabannya dari pengembala yang pernah yang gue malah temui. menyesatkan. Iya. Nah, gue pengen berbagi gitu. Siapa tahu kalian juga Bagi menemukan dan sedang bersama pengembala yang menyesatkan gitu sih. Pokoknya intinya semoga obrolan ini bermanfaat lah. Ya. Ambil positifnya, kalau ada yang tidak setuju ya mohon maaf kan. Kalau tidak ada niat Iya. bercerita aja. Bercerita pengalaman kita. Karena Di sini. karena Birgi ngasih ide nih, obrolan gue ini Birgi nih ngasih ide. Gue mau bikin obrolan gue Mas Bro. Loh, kenapa? Karena gue ini kan domba yang tersesat, butuh diselamatkan. Nah, yang saya alami, saya sering ketemu gembala-gembala yang menyesatkan. Nah, gue kasihan, pasti banyak yang disesatkan oleh gembala-gembala di luar sana. Iya. Makanya bikin obrolan gue. Iya benar. Betul itu. Betul. Dan satu lagi kalau gua yang cerita hasil bukan hasil lah. Pokoknya dia gue yang cerita suka dibikin menggurui atau so apa gitu kan. Dan cara menjelaskan gua tuh belum tentu bisa diterima gitu sama yang dengerin. Nah, lo nih bahasa lo menjelaskan ini menurut gua mudah untuk diterima gitu. Iya, mungkin cerita loncat-loncat, makanya gua jadi Oh, jangan lupa, Apa? pertama kali menyelamatkan domba ini, gembalanya hampir tersesat loh. Curhat guys. nggak jadi. Iya. Karena pengaruh gembalanya yang keren. Cuma waktu itu aku mikir kalau aku tersesat, dombanya tanpa masuk sumur nih. Jadi lebih kepada menyelamatkan daripada ikut ketersesatan gitu. Ya enggak, kenapa gua ngomong begitu? Karena lo pasti Mas Bro begini-begini karena lo cantik lah ini. Seperti itu kan? Iya. Iya kan? Maka gua ngomong gitu. Ya memang tersesat hampir. Kalau mau ngomong kalau sebelumnya gembalanya tuh tersesat gara-gara gue juga gitu. Terus kita sama-sama tersesat. Asik. Ya gitulah kira-kira ya. Iya. Jadi ribut guys. Enggak jadi ribut guys. Jadi gini guys. Sama aku aja gitu. Oke. Kesimpulannya adalah Ya, kesimpulan. Ye. pertama, dimanapun berada harus jadilah dirimu sendiri. Yang kedua, berpikir, bercita-cita, berkeinginanlah sesuai dengan apa yang kau inginkan dan cita-citakan, dan sesuaikan dengan kapasitas kemampuan otakmu. Jangan memaksakan diri. Silakan didengar setiap nasihat orang di sekitarmu, tapi harus objektif. Jangan gara-gara orang akhirnya lo tidak jadi dirimu sendiri, bahkan tidak tahu keinginanmu. Aku nikah yang bagus kalau begitu. Gimana lagi ngobrol-ngobrol dan kesimpulan di obrolan gue. Yeay. Oh Ya iya. gini. Makasih buat teman-teman semua yang udah dengerin, masih nonton obrolan gue sampai episode ini. Sekali lagi semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Boleh komen apa aja? Bebas ya. Bebas. Mau caci maki, hujatan, Mau positif negatif. terserah apa. Bebas. Ya siapa tahu gini. Ataupun ada yang mau nanya, Ya, ya boleh apa? komen di bawah. Caci maki pun positif. Betul. Siapa tahu yang tadi darahnya tinggi
dengan melakukan caci maki jadi rendah darahnya, Benar. tetap Benar. menyelamatkan kan Benar, obrolan gue. benar. Iya kan? Setuju. Iya kan? Benar kan? Nanti kalau ada yang komen terus kalian ngasih pertanyaan nanti bakal kita bahas juga Iya. ya. Sekali lagi sampai ketemu lagi. Makasih, maaf kalau ada salah-salah.